بسم الله الرحمن الرحيم. Ustadz, mohon menasihati kita. Ada orang yang menasihati dan menegur keluarganya dengan nada tinggi. Tidak dibuat, namun saya tambah pakai marah-marah. Nada tinggi, emosi. Membuat keluarganya tidak nyaman dengan cara itu dan membuat keluarga besarnya berpikiran yang tidak-tidak terhadap dia dan ajaran agamanya. Padahal dia sudah sering hadir di majelis ilmu dan yang disampaikan adalah pelihara yang dilarang oleh agama. Menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan termasuk dalam sabar dalam berdakwah, berakhlak mulia dalam berdakwah. Rasulullah SAW menyampaikan agama ini dengan penuh lemah lembut. Rasulullah SAW menyampaikan agama ini penuh dengan akhlak mulia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, lam faddu min hawlik, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Disebabkan engkau telah diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat kepadamu, engkau berlemah lembut kepada mereka. Lintalahum. Engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Rasul. Karena rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu, engkau berlemah lembut kepada mereka. Lihat dakwah Nabi berdiri di atas lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau engkau itu orangnya kasar, hati keras, lam faddu min haulik, mereka akan berlari menjauhi dirimu. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling penuh dengan akhlak mulia, penuh dengan lemah lembut. Dan Rasulullah SAW mengatakan, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu adalah Rabb yang maha lemah lembut dan mencintai kelemah lembutan, termasuk dalam berdakwah. Maka berdakwah dengan pakai emosi dan marah itu bukan dakwah yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, di ayat-ayat terakhir daripada surat Taubah, lihat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sifatnya ketika berdakwah diajarkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah itu. Ayat 125 atau berapa, intinya di akhir-akhir surat At-Taubah. Nomor ayatnya Anda tidak hafal, namun di akhir-akhir surat At-Taubah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, yaitu jenis manusia. Azizun alaihi ma'anitum, sangat berat bagi dia hal-hal yang membuat kalian tidak suka dan membuat kalian susah. Harisun alaikum, tamak kebaikan untuk kalian, bil mu'minina raufur rahim, orang yang sangat penyantun dan penyayang kepada kaum mukminin. Inilah Rasul kita tercinta, penyantun dan penyayang, ingin memberikan kebaikan kepada kaum muslimin dan tidak suka memberatkan kaum muslimin. Maka berdakwah pakai emosi ini adalah bujuk rayu iblis laknatullahi alaih. Maka tinggalkan berdakwah pakai emosi. Kenapa kita harus emosi? Dakwah itu adalah menyampaikan kebenaran, bukan menyuruh orang yang kita dakwahi harus ikut kita, bukan. Dakwah itu adalah menyampaikan kebenaran. Kalau kebenaran sudah kita sampaikan, berarti dakwah sudah ditegakkan. Dan menyampaikan kebenaran terbagi dua, yang tadi kita bahas di awal, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita sudah sampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, berarti dakwah sudah tercapai. Dakwah sudah berdiri. Tidak peduli apakah dia mau patuh, mau ikut, mau meninggalkan kesalahannya, bukan itu. Bukanlah dakwah merubah orang, bukan. Kalau dakwah maksudnya adalah merubah orang, berarti Nabi Muhammad gagal mendakwahi pamannya. Berarti Nabi Ibrahim gagal mendakwahi ayahnya. Berarti Nabi Nuh gagal mendakwahi anak dan istrinya. Enggak, mereka tidak pernah gagal dalam berdakwah. Karena dakwah itu bukan merubah manusia. Yang merubah manusia adalah Allah. Dakwah itu menyampaikan kebenaran. Sampaikan dengan akhlak mulia, sampaikan dengan tutur kata yang baik, sampaikan dengan budi pekerti.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Sajdah, "Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang mengajak manusia ke jalan kami tatkala mereka sabar. Bukan tatkala mereka sangar. Tatkala sabar. Sabar dalam dakwah. Lemah lembut, sabar. Orang kita lemah lembuti manusia. Lalu mereka menyambutnya dengan hal yang tidak kita sukai. Sabar, lanjutkan terus dakwah dengan lemah lembutnya. Dengan itulah menjadi orang-orang yang berdakwah menjadi pemimpin dalam ilmu agama. Dengan sabar mereka berhadapan dengan aniaya manusia dan melanjutkan dakwah mereka. Jadi jangan berdakwah itu tujuannya merubah orang. Karena Allah tidak pernah mewajibkan kita merubah siapapun. Jangankan merubah orang, merubah diri sendiri aja berat. Apalagi harus merubah orang lain. Dakwah itu adalah menyampaikan yang benar dengan akhlak mulia. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon menasihati kita. Ada orang yang menasihati dan menegur keluarganya dengan nada tinggi. Tidak dibuat, namun saya tambah pakai marah-marah. Nada tinggi, emosi. Membuat keluarganya tidak nyaman dengan cara itu dan membuat keluarga besarnya berpikiran yang tidak-tidak terhadap dia dan ajaran agamanya. Padahal dia sudah sering hadir di majelis ilmu dan yang disampaikan adalah pelihara yang dilarang oleh agama. Menjadikan Rasulullah SAW suri tauladan termasuk dalam sabar dalam berdakwah, berakhlak mulia dalam berdakwah. Rasulullah SAW menyampaikan agama ini dengan penuh lemah lembut. Rasulullah SAW menyampaikan agama ini penuh dengan akhlak mulia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, lam faddu min hawlik, fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Disebabkan engkau telah diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat kepadamu, engkau berlemah lembut kepada mereka. Lintalahum. Engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Rasul. Karena rahmat Allah yang Allah berikan kepadamu, engkau berlemah lembut